Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang ada di sana, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang ayu dan bijaksana, izinkan saya sebagai penulis ingin mengajak kita semua di ruangan ini melihat dan mengkaji lebih dalam lagi fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian faktor yang terjadi belakangan ini di negeri pertiwi kita ini. Sejarah Indonesia telah memberikan bahwasanya petikan Allahu Akbar dan merdeka adalah salah satu komando jihad dan patriotisme di negara kita tercinta ini. Artinya, apabila komando jihad dan patriotisme ini digabungkan atau dikolaborasikan, maka akan bisa memberikan sebuah solusi yang ada terjadi di negara kita ini. Adapun judul penulis yang akan penulis sampaikan adalah menangkal gerakan terorisme transnasional melalui reaktualisasi jihad patriotik. Adapun yang melatar belakangi mengapa penulis tersentuh untuk mengangkat masalah ini, yang pertama adalah bahwasanya terjadinya paradigma di masyarakat luas, yaitu paradigma tentang patriotisme dan paradigma jihad. Artinya, di mana kaum patriotis menganggap kaum jihadis tidak dapat membela negaranya, begitu pun sebaliknya, kaum jihadis menganggap kaum patriotis tidak dapat memperjuangkan nilai-nilai agama. Hadirin yang berbahagia, apabila kedua paradigma ini terjadi berseberangan atau terjadi kontra di masyarakat luas, akan terjadi peperangan saudara. Artinya hal ini kita tidak inginkan terjadi di negara kita tercinta ini. Namun apabila komando jihad dan patriotisme ini dikolaborasikan, maka akan bisa menangkal bahaya-bahaya yang kita tidak inginkan. Artinya bahwasanya kejadian-kejadian gerakan terorisme transnasional tahun ini diawali di daerah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Maret 2021 lalu, bahwasanya terjadinya sebuah bom bunuh diri meledak di gereja Katedral Makassar, dan kejadian di beberapa negara, salah satunya adalah negara Amerika Serikat. Kemudian penulis memberikan sebuah pengertian bahwasanya apa itu jihad dan patriotik. Bahwasanya yang pertama, jihad merupakan cara dalam menggerakkan seluruh kemampuan antara kedua belah pihak untuk saling mempertahankan, meski hanya berdasarkan perkiraan kesungguhan seorang muslim dalam beribadah yang niatnya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara masalah patriotisme adalah di dalam Islam, yaitu adalah mempertahankan dan membela negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pandangan dan sikap Islam terhadap terorisme transnasional ini, bahwasanya kalau kita pahami jelas bahwasanya tindakan-tindakan yang dilancarkan pelaku-pelaku teror sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian kalau kita melihat dalam mengkaji hukumnya, bahwasanya hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan perorangan atau kelompok. Kemudian kalau hukum dalam melakukan jihad patriotik adalah wajib. Bagaimana Al-Quran menanggapi hal ini? Penulis memberikan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dalam menyikapi orang yang membunuh dan melakukan perusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Yang artinya bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan atau merusak di muka bumi, maka ia seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menyelamatkan
seorang manusia, maka seakan-akan ia menyelamatkan seluruh manusia. Kemudian kalau kita lihat langkah-langkah konkret untuk merealisasikan jihad patriotik dalam upaya menangkal gerakan terorisme transnasional, penulis merekomendasikan bahwasanya yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini yang sangat penting untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menanamkan nilai nasionalisme religius. Kemudian yang ketiga adalah memudayakan syuro atau bermusyawarah. Kemudian tulis yang penulis tawarkan adalah menguatkan jiwa nasionalisme. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Silakan Pak. Baik, saya Bismillah. begitu membaca judul makalah Anda, saya agak simak. Saya harus bilang wow. Tapi setelah membaca isi makalah Anda, jadi ini judulnya sangat luar biasa, tapi tidak sebanding dengan isi tulisan. Karena itu saya ingin mendudukkan dua peristilahan dan saya ingin tahu dari mana sumbernya. Pertama, realisme internasional, yang kedua jihad patriotik. Itu dari mana? Penulis Ada referensinya penulis mengambil judul ini. Yang pertama adalah membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi setelah membaca jurnal-jurnal tersebut, maka penulis mendapatkan sebuah ide bahwasanya apa yang terjadi pada saat ini, maka penulis implementasikan di dalam judul tersebut. Oke, kalau Anda sudah punya judul, coba Anda jelaskan. Apa yang dimaksud dengan terorisme internasional? Ada jihad patriotik. Apa yang maksud? Terorisme transnasional itu adalah fenomena sosial yang terjadi di lintas negara. Maka hal ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini sedang terjadi sebuah kejadian atau problem, yaitu salah satunya adalah gerakan terorisme, yakni gerakan terorisme transnasional tersebut. Terorisme itu apa? Terorisme itu adalah orang yang melakukan peperangan atau melakukan bom bunuh diri untuk masyarakat yang untuk di lintas negara. Tertutup masuk teror. Jadi teror itu pokoknya yang ngebom teror. Kalau di makalah penulis tidak hanya bom, tapi adalah mengenai masalah. Ya secara konsepnya apa? Teror itu adalah bom. Itu yang sederhana. Kalau bom ikan boleh. Bom itu teror juga. Teror di perairan. Boleh. Jadi korbannya ikan. Akhirnya, kalau jihad patriotik ini silakan. Jihad itu adalah bagaimana kita mengerahkan kemampuan kita untuk membela agama kita. Kemudian patriotik itu adalah bagaimana kemampuan kita atau mempertahankan membela negara kita. Jadi dua paradigma ini kalau kita gabungkan antara membela agama dan membela negara, pasti akan bisa menangkal hal-hal yang kita tidak inginkan. Salah satunya hal-hal yang terjadinya gerakan terorisme tersebut. Mau menceramah. Oke, sekarang begini lah, mungkin terakhir. Ya. Saya belum nampak reaktualisasi jihad patriotik itu seperti apa. Konsep jihad patriotik itu seperti apa. Terima kasih Pak. Reaktualisasi yang penulis dapat di dalam sebuah referensi, kemudian penulis simpulkan bahwasanya reaktualisasi itu adalah penyegaran kembali konsep-konsep yang tidak dilakukan oleh masyarakat, kemudian kita reaktualisasikan kembali. Masuk ke jihad. Jihad patriotik itu seperti apa? Jihad patriotik itu adalah itu Pak, Satu, dua, tiga, empat. Di dalam makalah penulis ada yakni bagaimana cara kita untuk menangkal gerakan terorisme, yakni jihad patriotik.
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu jaga berarti itu. Ya itu jihad patriotik Pak. Kemudian bagaimana kita membudayakan musyawarah. Kemudian bagaimana kita mencintai nilai nasionalisme. Mana letak sisi jihad yang musyawarah? Bermusyawarah, karena bermusyawarah itu identik dengan demokrasi. Karena demokrasi ini adalah salah satu bagaimana cara kita untuk mempertahankan dan bagaimana cara kita untuk membela negara. Maka kalau kita membudayakan musyawarah, apapun permasalahan yang datang, maka kita bisa mendapatkan sebuah solusi dengan musyawarah tersebut. Silakan. Apa sih? Pak, saya ke sisi lain lah ya. Coba saudara bedakan kaum patriotis dengan kaum jihadis. Nah, itu deh. Itu di bahasa sederhana. Kalau kita membedakan antara kaum jihadis dan kaum patriotis, adalah kaum jihadis orang yang membela agamanya, yakni memelihara harta, memelihara jiwa, serta memelihara pengorbanan dirinya. Kemudian kalau jiwa patriotik adalah bagaimana orang itu mengkaji lebih dalam fenomena, menjadi orang yang mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada terjadi di negara ini. Berarti kalau lebih sederhana lagi, kalau orang percikan Allahu Akbar, kaum jihadis. Ada maksud kalau percikan merdeka, kaum patriotis. Ya, karena sejarah Indonesia telah terbukti dengan komando Allahu Akbar dan merdeka, maka Indonesia pada saat ini telah merdeka. Kemudian yang kedua, saya minta juga di latar belakang saudara yang saudara buat. Dengan tuh, Ya, sama seperti tadi sebelumnya. Gerakan tersebut diseakan-akan bom yang terjadi di rumah ibadah, bukan rumah ibadah umat Islam. Seperti yang saudara buat di tempat gereja Katedral Makassar, itu seakan-akan adalah terorisme yang nyata yang dilakukan oleh kaum. Itu coba Anda berikan pemahaman seperti saya. Apakah rumah ibadah umat agama tertentu saja? Kalau umat Islam, apakah masjid di bawah tidak masuk kategori terorisme itu? Terima kasih Pak. Bahwasanya yang identik dengan pelaku teror adalah bukan di Makalah Polis, bukan hanya di tempat-tempat ibadah, tetapi salah satu kejadiannya adalah di aparat kepolisian di Jakarta. Itu pun terjadi bom bunuh diri Pak. Gitu. Jadi intinya adalah bahwasanya terjadinya gerakan terorisme bukan hanya terjadi di tempat ibadah, tapi juga terjadi di semua ruang lingkup. Kemudian yang satu untuk peserta lain juga, jika Anda mengutip pendapat organisasi atau pendapat tokoh, lampirkan data. Karena di sini saya lihat pengurus besar Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa aksi-aksi jaringan terorisme apakah betul? Karena saya lihat tidak ada peluangnya, tidak ada data yang saudara buat. Saya khawatir yang memuat atau mengusip pendapat atau organisasi itu. Padahal mereka bukan seperti itu. Terorisme yang tinggal sekarang itu yang melaksanakan persatuan gereja-gereja, tidak melakukan, tidak menyebutkan hal yang sama seperti itu. Jadi tolong semua peserta ketika menyebutkan organisasi atau tokoh ada itu, karena kita nggak dasar seperti itu dikhawatirkan kalau sampai tidak betul maka itu fitnah seperti itu. Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Ada hal yang menarik menurut saya. Kalau Pak Am tadi ada bingung ya, kalau saya ada yang menarik Pak. Tapi ujungnya bingung. Ketika jihad itu Allahu Akbar, berarti patriotisme sami Allahu liman hamidah. Kan tidak. Tuh. Yang kedua, bedakan, saya tolong dijelaskan perbedaan antara transnasional. Apa yang disebut dengan transnasional? Tentu harus ada trans internasional. Apa beda dengan transgender? Apalagi dengan trans TV? Terima kasih Pak. Kenapa polisi mengambil gerakan terorisme transnasional? Karena transnasional itu adalah terjadinya pada lintas negara. Kalau trans internasional itu seluruh negara yang terjadi gerakan-gerakan, salah satunya gerakan terorisme tersebut. Enggak, kalau seandainya trans antar negara itu transnasional, apakah teroris kita ini juga orang luar dari Indonesia? Data yang penulis dapat bahwasanya pelaku teror adalah bukan hanya warga negara, tetapi juga warga negara asing. Salah satunya ada yakni di negara Suriah dan lain sebagainya.
Negara Suriah enggak, negara Suriah mereka belajar aja sananya. Yang mereka orang negara Suriah ini orang Suriah tidak kemari doh. Nah, jadi harus jelas dulu yang disebut dengan transnasional itu apa dan sebagainya. Kemudian ya saya lihat juga langkah-langkah seperti yang katakan oleh Pak Amrizal dan Subli tadi, saya belum melihat benar ini. Kalau ibaratkan menangkal nih, tangkal tuh efektif atau tidak? Saya tengok tangkalnya itu hanya sebutan tangkal aja, tapi tidak langsung menangkal. Jin tak takut. Jin itu tak takut. Jin justru ketawa dia menengok tangkal ini nih. Jangankan orang patriotis jihad teroris, jin pun tak takut ini. Karena tak nampak tangkal itu apa tangkalnya. Jadi tangkalnya menanamkan ini. Itu kalau sebenarnya itu teori, maunya kan mulai dari pendidikan anak-anak dipelajari dulu tentang dulu kan pendidikan moral Pancasila, sekarang udah tak ada. Kemudian ada lagi umpamanya kebanggaan menjadi orang Indonesia, mulai dari pakaian, kurikulum sebagainya. Itu kan harusnya dari awal itu upayanya, tapi diharapkan menjadi penangkal. Upaya diharapkan menjadi kalau udah penangkal berarti begitu sudah contoh penangkal pete, begitu petir langsung tak ada masalah. Nah, itu penangkal. Ini penangkal tapi belum tahu penangkal ini karena tak teruji. Cukup, silakan tutup. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.